Bab 81 Penembak Jitu. Kalian semua bangunlah. Beberapa menit kemudian, dia dengan tatapan yang tenang melihat semua bawahan. Gairah Jilson Lee ini adalah gairah pemimpin berkuasa yang sangat tegas. Semua bawahannya saling bertatapan, kemudian berdiri dengan hati-hati. Sebelumnya Beatrice selalu suka melihat Jilson Lee, sekarang dalam hatinya mulai takut dengan Jilson Lee. Dia dari kecil tumbuh besar bersama dengan Fendi, dia jelas merasakan jika Fendi dan Jilson Lee bukanlah orang yang sama. Tapi wajah Jilson Lee dan Fendi sangat mirip, sifat mereka berdua kadangkala begitu mirip. Siapa dia sebenarnya? Saat semua orang perlahan berdiri, Jilson Lee duduk di kursi melihat mereka, dia hanya tersenyum melihat mereka tanpa berkata apapun. 1 detik, 2 detik. Setelah 2 menit berlalu, semua orang menjadi sedikit merinding karena dilihat Jilson. Mereka dengan jelas merasakan jika Jilson Lee ini sangat berbahaya. Tatapannya saat melihat mereka tidak seperti sedang melihat orang biasa. Dia pernah berkata jika mereka hanyalah semut di matanya, tatapannya saat melihat mereka seperti dewa yang sangat tinggi, dia benar-benar seperti melihat semut. Seolah-olah asalakan dia senang, dia bisa dengan sembarangan mematikan beberapa ekor semut. Orang ini terlalu menyeramkan, dia membuat orang merasakan ketakutan saat sedang berbicara, dia lebih menakutkan lagi saat tidak berbicara. Jaiden tidak tahan untuk menelan air liur, wajahnya menjadi pucat, setelah berpikir dia perlahan berkata kepada Jilson, Kak Jilson, 3 hari kemudian, kita benar mau pergi ke tempat pelatihan. Angga memiliki sebuah villa di pinggiran kota Gambir, posisi villa ini lumayan bagus dan lumayan besar. Lokasi villa ini mungkin kalian sudah tahu, aku tidak menjualnya, 3 hari ke depannya kalian datang ke sana untuk latihan saja. Jilson Lee perlahan menganggukkan kepalanya. Kak Jilson, yang kamu katakan itu adalah Villa Ding, itu adalah klub pribadi milik Kak Angga. Tapi, jika kami melatih, apa yang mau kami latih? Jaiden bertanya dengan hati-hati. Apa yang kamu pelajari saja saat menjadi tentara? Jilson Lee tersenyum. Kekuatan tubuh, taktik, perkelahian, tembak. Dan masih ada apa lagi, aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Jaiden berkata. Betul semua ini, Jilson Lee berkata. Kak Jilson, semua ini adalah kemampuan yang harus dipakai dalam perang, kamu mau kami semua melatih hingga menjadi prajurit. Jaiden tertawa, jika sudah melatih ini dan dia berani yakin, semua bawahan Angga ini tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengannya, jadi dia pasti adalah pelatih yang paling profesional. Tiba-tiba Jaiden menyadari sesuatu, ekspresinya saat melihat Jilson Lee tiba-tiba berubah, Kak Jilson, gairahmu ini sedikit mirip dengan tentara, tapi gairahmu ini lebih banyak seperti orang asing. Tampaknya kamu kembali dari luar negeri, tetapi sepertinya pernah menjadi tentara, jangan-jangan kamu pernah menjadi tentara bayaran. Kamu menghidupin anak buah Angga sebanyak 3.000 orang tanpa melakukan hal lain, setiap hari hanya berlatih saja, jangan-jangan kamu ingin membuat kami melatih menjadi prajurit beneran, kemudian membiarkan kami ikut kamu perang ke luar negeri. Menurutmu, Jilson Lee tertawa, dia semakin menyukai kepandaian Jaiden. Apa? Setelah mendengar perkataan Jilson Lee, semua pria dan penjaga keamanan di ruang wawancara langsung berteriak. Christina adik ipar dari Jaiden juga dengan terkejut melihat Jilson Lee, dia langsung melebarkan kedua matanya dengan terkejut, tampaknya dia sulit menutupi kesenangan di dalam hatinya, dia dengan cepat menutupi mulutnya sendiri agar dirinya tidak berteriak tanpa kendali. Ya Tuhan, bos kita ternyata adalah tentara bayaran. Perusahaan yang didirikan bos kita jangan-jangan mau menjadi sebuah perusahaan keamanan internasional. Keren sekali, ini adalah bos yang selalu kuimpikan untuk kulayani. Bisa ikut dengan bos seperti ini adalah kehidupan yang selalu kuimpikan, bagus. Kak Jilson, kamu beri kami gaji 100 juta per bulan, kamu beri aku gaji 2 miliar per bulan, ini adalah standar gaji bagi tentara bayaran internasional dasar dan jenderal tingkat dasar. Kamu benar adalah seorang tentara bayaran, ternyata kamu mendirikan perusahaan keamanan sama sekali tidak berencana untuk mencari uang di dalam negeri, kamu mau membawa kami mencari uang ke luar negeri. Jaiden berpikir kemudian keningnya berkeringat dan berteriak dengan kuat. Kak Jilson, kamu mau membawa kami ke luar negeri untuk perang? Ekspresi semua pria dengan buruk menatap Jilson Lee. Betul, dia mau membawa kami perang ke luar negeri. Kedudukan perusahaan keamanan di luar negeri sangat tinggi, semua penjaga keamanan itu bukan hanya berjaga di stasiun kompleks saja, kemudian berpatroli sekali di malam hari. Penjaga keamanan asli di luar negeri semuanya memiliki senapan. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi beberapa pertambangan minyak dan tambang mineral dari perusahaan grup keuangan dan melindungi banyak keamanan harta dan hidup dari orang kaya di luar negeri. Perusahaan keamanan di luar negeri, bisa dikatakan adalah usaha yang berpenghasilan paling banyak. Perusahaan Black Umbrella adalah perusahaan keamanan nomor 1 di dunia.
Dengar kabar perusahaan ini sangat kuat di dunia, setiap tahun dia mengantarkan banyak tentara bayaran ke medan perang di luar negeri, bersamaan juga mereka adalah pedagang senjata terbesar di dunia. Jika Kak Gilson punya kemampuan untuk membawa kami mencari uang ke luar negeri, maka gaji bulanan kami tidak hanya 100 juta dan 200 juta saja, mungkin saja setiap bulan akan ada 2 miliar, bahkan setiap tahun ada 200 miliar. Jaiden merasa dirinya sudah menebak rencana dari Gilson Lee, karena Gilson Lee tidak membantah sama sekali. Wajahnya langsung menjadi merah dan berteriak dengan kuat di dalam ruang wawancara. Seasteriste, jika menjadi penjaga keamanan juga bisa mendapatkan uang begitu banyak, bukankah kita akan menjadi lebih kaya dari Angga? Tidak sedikit tatapan mata pria langsung bersinar, yang mereka pikirkan di waktu pertama adalah uang. Aku tidak tahu bagaimana orang hebat seperti Kak Gilson bisa datang ke kota Gambir, tapi jika dia benar memiliki kemampuan seperti ini, sekarang kita semua adalah anak buah pertamanya, kita adalah angkatan pertama di perusahaannya, jadi memang bisa mendapatkan uang hingga bisa kaya seperti Angga. Jaiden menganggukkan kepala dengan kuat. Sudah kaya. Seluruh ruang wawancara seketika menjadi meledak, semua pria dengan terkejut melihat sesama, tatapan mata mereka terdapat rasa bahagia yang tidak bisa ditutup. Beatrice tidak menyangka Gilson bisa sehebat ini, dia dalam sekejap langsung menjadi kebingungan. Tapi China adalah negara yang paling aman di dunia, jika kalian sudah ke luar negeri, maka kalian tidak bisa simen ini lagi. Terutama ikut aku masuk ke medan perang, kalian bisa mati, jika kalian ingin pergi, sekarang sudah boleh pergi dan juga aku tidak akan marah, lagi pula aku tetap bisa memberikan kalian biaya penyelesaian sebanyak 200 juta agar kalian melakukan usaha dan menjadi orang baik. Gilson Lee berkata. Setelah mendengar perkataan Gilson Lee, ruang wawancara menjadi sangat hening. Semuanya pernah mendengar tentara bayaran, mereka juga tahu jika tentara bayaran adalah sebuah pekerjaan yang berpendapatan sangat tinggi. Terutama Gilson Lee, sepertinya dia memiliki posisi paling tinggi di dalam tentara bayaran, dia adalah tentara bayaran yang berkelas paling tinggi. Dia sudah memberikan gaji setinggi ini untuk membiayai mereka, ini menandakan dia tidak hanya membual saja. Tapi di dunia ini semuanya adil, mereka ingin mendapatkan kekayaan yang banyak, maka mereka harus menukarkan dengan nyawa. Semuanya saling bertatapan, selain Christina yang terlihat sangat senang, bahkan Jaiden mengerutkan alisnya. Beberapa menit berlalu lagi, Jaiden tiba-tiba tertawa pahit. Kak Gilson, aku alias Jaiden tidak diberikan tugas penting oleh Angga, tidak bisa menjadi bawahannya yang penting adalah karena aku tidak pernah membantu dia melakukan masalah yang memungut nyawa. Dan banyak orang di sini yang sama denganku, mereka semua rata-rata memiliki penampilan yang sadis, tetapi mereka tidak memiliki niat untuk melakukan hal jahat seperti Dava dan Doni. Bagaimana dijelaskan ya, walaupun kami tidak melakukan hal jahat bersama dengan Angga, tapi kami sudah cukup kotor. Kadangkala kami bantu Angga berjaga, melihat Angga membawa lawan ke lokasi kemudian membunuhnya saja membuatku takut bisa direpotkannya, aku takut suatu hari Angga jatuh dan aku yang akan dipenjara. Kak Jaiden, jika kamu adalah orang baik, apapun yang kamu katakan, kami tetap akan mengikutimu, kami akan mendukungmu. Oh, Gilson Lee melihatnya dengan terkejut. Betul, walaupun sekarang kami tidak apa-apa, tapi cepat lambat akan direpotkan oleh Angga. Dan kini Angga sudah jatuh, jika kami tidak jalan lain jika tidak menjadi preman. Tapi dengan berlatih setiap hari akan mendapatkan uang, pekerjaan ini lebih baik daripada menjadi preman. Dan sekarang kami sangat menyukai tentara bayaran, kami ingin mencoba rasa membawa senjata asli dan perang di medan perang. Kak Gilson, kamu lumayan baik, kami semua akan mendukungmu. Semua anak buah langsung berkata kepada Gilson Lee. Menjadi preman adalah sebuah jalan yang tidak bisa kembali lagi, saat hari pertama mereka menjalaninya, mereka tidak akan meninggalkan jalan ini lagi selamanya. Kini Gilson Lee membawa mereka berganti pekerjaan, mereka sudah ada kesempatan untuk mengganti pekerjaan, pastinya semua mau mengikuti Gilson Lee. Lagi pula mereka juga sangat bahaya saat sembarangan di luar, lebih baik ikut Gilson Lee ke luar negeri untuk menjadi kaya. Hidup mati tergantung nasib, kekayaan bergantung pada takdir Tuhan, karena mereka sudah masuk ke jalan yang tidak bisa kembali lagi, maka mereka tidak pernah takut dengan kematian. Bagus sekali, 3 hari ke depannya kalian ikut Jaiden pergi berlatih. Aku akan mencari waktu untuk melihat kalian 2 hari, Jaiden lebih hebat di bagian melatih, jadi kalian harus mendengar perkataan Jaiden. Hari ini adalah sebuah jodoh yang membuat kita bertemu, aku traktir kalian minum bir ya. Gilson Lee perlahan berdiri dan berkata. Baik, ayo kita pergi minum bir. Kak Gilson, kami ikut kamu. Semua orang berkata dengan puas. Kak Gilson, aku terlalu kagum padamu, malam ini aku mau membuat kamu minum sampai mabuk. Seorang pria berkata. Minum bir, mungkin kalian bukan lawanku, kan? Gilson Lee tersenyum.
Dengan cepat semua orang dengan semangat ikut Jilson Lee masuk ke dalam lift, Beatrice juga dengan pusing ikut masuk ke dalam lift. Dia dalam hati berpikir, mungkin dia bukan Fendi, kan? Walaupun penampilannya sama dengan Fendi, tapi latar belakangnya sama sekali berbeda dengan Fendi. Dia dari kecil tumbuh besar bersama dengan Fendi, kenapa dia tiba-tiba menjadi tentara bayaran? Total ada belasan orang, Jilson Lee diikutin semua orang dan keluar dari perusahaan dengan tersenyum. Tiba-tiba saat Jilson Lee sedang tersenyum, tatapan matanya langsung berubah dengan cepat. Dia langsung mendorong keluar Beatrice yang masih pusing. Terdengar suara dor, sebuah peluru melewati samping tubuh Jilson Lee. Apakah penembak jitu? Jilson Lee perlahan menyipitkan matanya lalu melihat ke arah loteng gedung tinggi di seberang. Bab 82 Leo. Jam 4 sore. Ketika Jilson Lee memandangi gedung di seberangnya, kebetulan terhalangi cahaya matahari. Bahkan jika dia adalah master tingkat dewa, tetapi penglihatannya seperti orang biasa. Dalam pandangannya, bagian atas gedung di seberangnya gelap gulita, dia sama sekali tidak melihat sosok bayangan penembak jitu. Dan tepat di saat ini, suara tembakan terdengar lagi, sebuah peluru menuju ke arah Jilson Lee dengan ganas. Ketika peluru semakin mendekat dengan Jilson Lee, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin, dengan cepat melangkah mundur, lalu tangan kanannya segera menggambar lingkaran di depannya. Master tingkat dewa, pelepasan energi sejati. Serangkaian energi sejati berwarna hitam dengan cepat muncul di hadapan Jilson Lee. Serangkaian energi sejati berwarna hitam ini membentuk bundar lalu dengan cepat menangkis peluru yang menghantam dengan ganas. Ini membuat kecepatan peluru melambat, gelombang kecil terlihat ketika terhantam di pelepasan energi sejatinya. Tiba-tiba, Jilson Lee mengangkat tangan kanannya, lalu peluru itu langsung terbang ke atas. Dia bisa menangkis peluru. Melihat adegan ini, Jaiden dan para bawahannya terkejut. Mereka dan Jilson Lee bukanlah dari dunia yang sama, belum pernah berjumpa dengan orang hebat seperti ini. 2 detik kemudian, mereka segera tersadarkan. Ada seseorang yang akan membunuh bos mereka. Lindungi Kak Jilson. Para bawahan Jaiden ini sudah sepenuhnya ditaklukkan oleh Jilson Lee, mereka saat ini sangat kagum dan takut terhadap Jilson Lee. Mereka mengagumi Jilson Lee karena mampu membuat mereka makmur, lalu takut kepada Jilson Lee akan memusnahkan mereka seperti Kak Dava. Setelah Jaiden berteriak keras, dia dan para ketua-ketua mengeluarkan pistol dari tubuh. Beberapa orang asal menembak ke arah bagian atas gedung seberang, beberapa orang mencari tempat berlindung dengan cepat, dan ada beberapa langsung mendekati Jilson Lee lalu membawanya ke bagian belakang pilar batu gerbang perusahaan. Apa itu Master Tingkat Dewa? Master Tingkat Dewa adalah dewa di dalam pandangan orang biasa. Seni bela diri Jilson Lee telah mencapai tingkat dewa, dia sudah tidak takut lagi dengan peluru biasa. Dengan kecepatan dan kemampuan reaksinya yang jauh melebihi orang biasa, dia dapat sepenuhnya menghindari peluru dengan berbagai cara. Siapa yang punya kacamata hitam? Berdiri di belakang pilar batu, Jilson Lee tetap tenang. Dia sama sekali tidak takut pada penembak jitu yang di bagian atas gedung seberang, sebaliknya, dia sangat tertarik untuk menghadapi penembak jitu di bagian atas gedung seberang. Sama seperti seekor kucing yang belum pernah berjumpa tikus, tiba-tiba berjumpa, tikus berlari ke dalam rumah secara tidak sengaja. Kak Jilson, aku punya. Seorang bos segera melemparkan kacamata hitam kepada Jilson Lee. Para bawahannya ini adalah para gangster, biasanya suka berlagak hebat, hampir setengah dari mereka memakai kacamata hitam di badannya. Setelah dia melemparkan kacamata hitam kepada Jilson Lee, dia segera menelepon orang-orangnya untuk meminta bantuan. Dia dengan tidak mudahnya dekat dengan Jilson Lee yang kaya raya ini, dia tidak ingin Jilson Lee dalam sekejap sudah terbunuh. Menghadapi kerahmatan dan keagungan Jilson Lee, secara naluriah mereka sudah setia kepada Jilson Lee. Sandy, bos akan dibunuh oleh orang, cepat bawa orang ke perusahaan untuk membantu. Gary, bos dalam kesulitan, cepat bawa orang-orang untuk datang membantu. Thomas, bos dalam bahaya. Para ketua bawahan Jilson Lee mengeluarkan ponsel, dan mengumpulkan orang-orang dari seluruh kota Gambir. Jilson Lee tidak peduli dengan bantuan dari bawahannya, dia sudah terbiasa sendiri dari dulu, sangat banyak misi besar diselesaikan oleh dirinya sendiri. Kemudian memakai kacamata hitam dengan cepat, dia mencoba mengulurkan sebuah tangan keluar pilar batu. Suara piak terdengar, sebuah peluru datang ke arahnya dengan cepat. Dia langsung menarik kembali tangan yang diulurkan keluar, pintu kaca besar perusahaan di belakang terkena peluru dan langsung membentuk sarang laba-laba. Menarik, Jilson Lee tersenyum. Dia diserang oleh Tommy lalu bokong ditendang, juga ditarik turun dari mobil oleh Beatrice.
Tommy dan Beatrice adalah orang biasa, mereka tidak akan membuat ancaman bagi Jilson Lee hanya akan membentuk respons naluriah saat menghadapi bahaya. Ini seperti ketika dia berada di jalan, ada seseorang yang menabraknya dengan tidak sengaja, ataupun melewati sampingnya, sentuhan tubuh yang sederhana ini, dia sama sekali tidak berhati-hati. Kalau tidak jika ada seseorang yang menyentuhnya sedikit dan dia harus bereaksi, dia mungkin akan sangat kelelahan setiap hari. Dia tidak tahu siapa yang akan membunuhnya di seberang, tetapi orang ini sudah menjadi ancaman baginya, dia secara naluriah dapat menghindari setiap peluru dari penembak di seberang. Bermain senjata denganku, kamu takutnya sedikit lebih lemah. Tiba-tiba, Jilson Lee memakai kacamata hitam lalu bergegas keluar dari balik pilar batu. Ketika sebuah peluru datang dari seberang, dia langsung mengangkat pistol dan menembak. Suara piak terdengar, kedua peluru bertabrakan dengan keras, langsung membuat sebuah percikan, mengubah arah dan terbang menjauh. Pada saat bersamaan, Jilson Lee menarik pelatuknya lagi. Kecepatan menembak senapan tidak secepat pistol, peluru pistolnya langsung menuju ke arah si pembunuh di bagian atas gedung seberang. Si pembunuh melihat sebuah peluru datang ke arahnya, dengan segera memalingkan kepalanya, menghindari peluru. Menarik. Sejak Jilson Lee kembali ke China sampai sekarang, dia masih belum bersenang-senang dengan pistol. Kemampuan lawan sebanding, pembunuh di seberang dengan segera membangkitkan minatnya. Ketika sebuah peluru datang lagi dari seberang, dia dengan cepat menghindarinya. Kemudian, dia langsung mengangkat tangannya, sebuah peluru langsung mengarah ke arah seberang, kemampuan si penembak jitu juga tidak lemah, dengan cepat melambaikan senapan di tangannya, langsung menangkis peluru Jilson Lee. Diikuti perubahan posisi, berjongkok di bagian atas lalu menembaknya. Jilson Lee dengan cepat menangkis dan segera melakukan serangan balik. Si pembunuh itu juga dengan cepat menangkis peluru dan segera melakukan serangan balik. Perlahan-lahan, si pembunuh itu dan Jilson Lee berlari dengan cepat, satu di atas gedung dan satunya lagi di bawah gedung, mereka terus menembak sambil berlari. Hanya saja seperti ini, kedua orang saling bertarung selama puluhan tembakan. Peluru di dalam pistol habis, Jilson Lee dengan cepat mengganti sederetan peluru lagi. Peluru si pembunuh juga habis, lalu dengan cepat mengganti sederetan peluru. Setelah beberapa menit, pasukan Jilson Lee di kota Gambir bergegas datang dari berbagai tempat untuk memberikan bantuan. Para bawahannya ini membawa senjata, para bawahan itu baru muncul di lantai bawah, melihat ada orang yang menembak ke arah Jilson Lee dari atas, mereka dengan segera berjongkok di tanah, lalu mengeluarkan pistol dari tubuh mereka dan menembak ke bagian atas gedung seberang. Keahlian menembak si pembunuh sangat hebat, kemampuannya juga sangat bagus, tampaknya seorang master tingkat dewa sepertiku. Jika tetap bertarung senjata dengannya, dia bisa maju dan mundur di atas, dan pada akhirnya aku yang rugi. Karena seseorang berani ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkannya kabur begitu saja? Jilson Lee tersenyum, tiba-tiba bergegas masuk ke gedung seberang, masuk ke dalam lift dan menekan tombol untuk naik ke lantai paling atas. Dia memiliki banyak musuh, dia harus menangkap si pembunuh ini hidup-hidup lalu bertanya siapa yang menyuruhnya. Segera, lift naik ke lantai paling atas, ada sebuah tangga ke atas di lantai paling atas, mengarah langsung ke teras atap. Dengan senyum di wajahnya, dia menaiki tangga dengan langkah besar, lalu membuka pintu besi teras dengan suara bam. Begitu mendorong pintu besi teras, dia merasakan hembusan angin meniup ke wajahnya. Sesuai dugaan, dia adalah seorang master tingkat dewa. Dia berpikir di dalam hati. Memegang pistol, langsung mengangkat tangannya, menembak ke seberang dengan ganas. Ketika suara tembakan terdengar, dia melihat sosok di hadapannya tiba-tiba berbalik dan menghindari peluru yang ditembaknya. Kemudian, sosok itu menghantam tanah dengan kakinya, lalu senapan panjang itu melambai ke arahnya dengan ganas. Dia dengan cepat membalukkan tubuhnya ke samping, sosok itu melihatnya bahkan bisa menghindari serangan senapannya, segera mengganti pistol sebagai alat memukul ke arah tulang rusuknya dengan keras. Jilson Lee tersenyum tipis dengan tenang, mengubah telapak tangan kanannya menjadi bentuk pisau, menahannya dengan pelan, menangkis senapan yang melambai di hadapannya. Si pembunuh itu tertegun sesaat ketika melihat Jilson Lee menangkis senapan yang dilambaikannya, lalu memutar badannya, dan menghantam senapan di tangannya dengan kuat lagi. Jilson Lee tersenyum tipis, menangkis senapan dengan tangan bentuk pisaunya lagi. Segera, dia mulai bertarung dengan sosok itu. Sosok itu terus menghantam ke arahnya dengan senapan, dia hanya melangkah mundur sambil menangkisnya dengan telapak tangan. Kedua orang menyerang puluhan kali berturut-turut, tiba-tiba, telapak tangan Jilson Lee menyerang ke depan dengan kuat. Suara piak terdengar, sosok itu segera meletakkan senapan di depan dadanya, telapak tangan Jilson Lee langsung mengenai bagian tengah senapannya, sosok itu segera mundur ke belakang sekitar 7-8 meter.
Di bawah sinar matahari, Jilson Lee secara bertahap melihat jelas rupa sosok itu. Itu adalah seorang pemuda yang tangguh dengan ketinggian 185 cm, penampilannya sangat kejam, ada bekas luka dangkal di bawah mata kirinya. Bentuk rambutnya sedikit kasar, ketika Jilson Lee mengamatinya dengan diam-diam, dia mengenakan setelah bercorak tentara, lalu dengan ringan memutar lehernya. Siapa kamu? Jilson Lee menatapnya dengan tenang. Seorang master di gangster bagian utara, Leo. Pemuda itu mengeluarkan pisau bayonet dari tubuhnya, lalu meletakkan pisau bayonet ke bagian depan senapan. Bab 83 Jilson Lee vs Leo. Jilson Lee dari awalnya adalah master tingkat atas, dalam pertempuran di laut, dia terluka parah karena pukulan gadis misterius di samping Kapten Winnie, dari master tingkat atas menjadi master biasa. Sekarang dia secara bertahap sudah pulih, menjadi master tingkat rendah. Tetapi jika ingin pulih seperti kekuatan sebelumnya, diperlukan setidaknya 2 bulan untuk kembali ke tingkat tengah, setelah 4 bulan baru dapat kembali ke tingkat atas. Dia dapat melihat kekuatan Leo, Leo juga adalah master tingkat rendah. Selain itu, Leo sepertinya memiliki pengalaman bertarung yang banyak, sebanding dengan keadaannya yang sekarang. Namun, bagaimanapun aku adalah master yang turun dari tingkat atas, kamu belum pernah memasuki tingkat tengah dan atas, bagaimana mungkin adalah lawanku? Melihat Leo selesai memasang pisau bayonet, Jilson Lee secara perlahan menunjukkan senyuman dingin di wajahnya. Teman, kamu bernilai 200 miliar. Tatapan mata Leo tiba-tiba berubah, mengangkat pisau bayonet lalu bergegas ke arahnya. Pisau bayonet di atas senapannya sangat tajam dan runcing, Jilson Lee tidak berani menangkisnya. Dia segera memiringkan badan, membiarkan pisau bayonet Leo lewat di samping tubuhnya. Pada saat bersamaan, telapak tangannya dengan keras memukul ke sisi wajah Leo. Leo merespons dengan cepat, serangan tidak mengenai Jilson Lee, pada saat bersamaan merasa Jilson Lee akan menyerangnya, dia dengan cepat menangkis tangan Jilson Lee dengan senapan di tangannya. Pada saat bersamaan, kakinya membuat gerakan, kaki kanan mundur ke belakang, lalu dengan bagian belakang senapan menghantam ke arah dagu Jilson Lee. Jilson Lee dan Leo adalah master, dia tentu saja tidak dapat dihantam Leo. Dia dengan cepat memundurkan kepalanya ke belakang, menghindari senapan Leo, memutar pinggang ke arah luar, ingin menghantam ke bagian pinggang Leo dengan keras. Namun, Leo tidak memberinya kesempatan ini. Serangan Jilson Lee gagal, dia segera maju satu langkah, lalu menggunakan bagian belakang senapan untuk menghantam ke arah dadanya dengan kuat. Jilson Lee dengan cepat menyimpan kembali kaki kanan yang akan diulurkannya, meluruskan badannya kembali, membusungkan dadanya ke belakang, menghindari serangan bagian belakang senapan Leo. Leo mengeluarkan jurus ketiga lagi, ketika Jilson Lee menghindari senapan yang dihantam ke arah dada, menggunakan senapan mendorong badan Jilson Lee, lalu mengarah pisau bayonet ke atas dengan ganas. Jika terkena serangannya, dagu Jilson Lee pasti langsung tertusuk. Dia dengan cepat memukul kuat ke senapan Leo, lalu orangnya mundur ke belakang 4-5 meter. Kaki kanan Leo menahan di tanah dengan kuat, kaki kiri dengan cepat diangkat, langsung bergegas ke arah Jilson Lee. Pada saat bersamaan melambaikan senapan di tangan, langsung menikam ke arah dada Jilson Lee. Zhao Yun 13 senjata. Jilson Lee mengerutkan kening secara bertahap, melihat keterampilan pisau bayonet yang dikeluarkan Leo. Zhao Yun 13 senjata, semacam metode penembakan internal, juga disebut 13 senjata. Belajar tongkat sebulan, belajar pisau setahun, belajar pistol seumur hidup. Pistol adalah senjata yang paling luas dan mendalam, yang paling sulit dipelajari, memiliki reputasi raja ratusan prajurit. Pada zaman kuno, senjata terbaik bagi kedua tentara saling menyerang adalah pistol, pisau tajam tetapi terlalu pendek, tongkat cukup panjang tetapi terlalu tumpul. Sebuah pistol jika digunakan dengan bagus, seolah-olah menggunakan nyawa diri sendiri. Ketika kuda menginjak kam, pistol seperti naga, sebuah pistol panjang melindungi orang-orang dan kuda, ketika pistol mengarah kemanapun, suara tangisan akan terdengar. Leo menggunakan Zhao Yun 13 senjata ini, totalnya ada 13 jenis metode pembunuhan, 169 jenis perubahan. Dia sebagai master tingkat dewa, dapat memasukkan energi sejati ke senjata di tangan, membuat besi menguat seperti senjata tingkat atas, sangat sulit untuk dihadapi. Kamu sedikit pintar. Leo mendengar Jilson Lee mengucapkan seni bela dirinya, mencibir, lalu langsung menikam ke arah dada Jilson Lee dengan pisau bayonet. Ekspresi Jilson Lee serius, tidak berbincang dengan Leo. Melihat Leo semakin mendekat, dia mundur ke belakang dengan cepat. Tatapan mata Leo sangat ganas, sebuah tembakan gagal lalu pisau bayonet menuju ke arah dada Jilson Lee. Dia berjalan dengan cepat, Jilson Lee mundur dengan cepat. Ketika dia membuat Jilson Lee sampai ke tepi atap, Jilson Lee melihat pisau bayonet yang menuju padanya, lalu dengan segera membalikkan badan, langsung berbalik dari atas Leo.
Bangsat, mati sana. Para seniman bela diri tidak bisa menggunakan kekuatan pinggang mereka ketika di udara, gerakan mereka di udara terbatas, sangat jarang kedua kaki dapat meninggalkan tanah. Ini adalah sebuah kelemahan. Leo segera membalikkan tubuhnya, dan mengarahkan pisau bayonet ke arah perut Jilson Lee yang di atas udara. Jilson Lee melihat pisau bayonet akan mengenai perutnya, dengan segera jari telunjuk dan jari tengah disatukan, lalu menjentik pisau bayonet dengan ringan. Suara berdengung, pisau bayonet Leo bergetar dengan hebat. Jilson Lee meminjam kekuatan pisau bayonet Leo untuk mempercepat mendarat dari udara. Ketika dia mendarat, dia melihat jasnya dibuat berlubang oleh Leo. Leo memadangnya dengan terkejut, tidak disangka Jilson Lee ternyata adalah master kekuatan jari, dengan 2 jari dapat membuat pisau bayonetnya bergetar dengan hebat. Leo ini adalah seseorang yang jahat. Setelah dia melihat Jilson Lee mendarat, dia tidak menyerah untuk mengejarnya. Dengan segera bergegas ke arah Jilson Lee, lalu mengarahkan pisau bayonet ke arahnya dengan ganas. Jilson Lee menghindar dengan cepat, Leo menyerang dengan cepat. Perlahan-lahan, kecepatan tangan Leo semakin cepat, dia memegang pisau bayonet. Ketika dia menyerang, Jilson Lee memasukkan energi sejati ke dalam pisau bayonet, bagian atas gedung secara bertahap berhembusan angin. Kak Jilson, kami sudah datang untuk membantumu. Jilson Lee sudah menjerat Leo di bagian atas gedung, para bawahannya dengan segera mengelilingi gedung. Jaiden mengambil pistol, lalu membawa para bawahannya menaiki lift dari bawah ke atas. Baru tiba di depan pintu teras, melihat Jilson Lee sedang bertempur sengit dengan Leo, lalu segera mengarahkan pistol ke Leo lalu menembak. Kalian bukanlah lawannya, pergi. Jilson Lee melambaikan tangannya, pintu besi di depan Jaiden dengan cepat tertutup. Suara bam, teras terdengar suara tembakan, pintu besi di depan Jaiden langsung terlihat sebuah jejak tertembak peluru. Leo yang menembaki Jaiden, jika bukan Jilson Lee menutup pintu dengan cepat, kepala Jaiden saat ini sudah tertembak oleh Leo. Jaiden langsung terbodoh ketika melihat jejak peluru di hadapannya, secara perlahan pipinya mengeluarkan keringat dingin. Di luar teras, Leo terus-menerus melambaikan pisau bayonet yang sudah terpasang ke arah Jilson Lee. Jilson Lee tidak punya senjata, juga tidak bersedia menggunakan jarum silver yang dikuasainya, pertempuran dengan Leo berangsur-angsur menjadi pasif. Dia dilahirkan dalam keluar pengobatan tradisional, ada metode rahasia tentang pemakaian jarum silver yang diwarisi oleh kakeknya. Dia ahli akupuntur jarum silver. Ketika menjadi tentara bayaran di luar negeri, berlatih menjadi akupuntur jarum terbang, tidak ada pengganti. Hanya saja seni bela diri ini sedikit seperti seni bela diri jahat dalam novel, dia seorang pria selalu menggunakan jarum terbang untuk menyakiti orang lain sangatlah memalukan. Itu adalah pilihan terakhir, dia sangat jarang menggunakan seni bela diri ini. Terutama ketika menghadapi orang seperti Leo yang memakai 13 senjata, dia tidak ingin menggunakan seni bela diri yang paling dia kuasai. Dia tidak ingin suatu hari terkenal di China, diberi gelar Dewa Jarum oleh orang-orang seni bela diri. Bangsat, mati sana. Tepat pada saat ini, Leo tidak bisa mengalahkan Jilson Lee, dalam hatinya sangat kesal. Dia adalah master gangster di bagian utara, Rio yang ada salah satu dari 12 dewa emas penguasa provinsi Haliford juga sedikit takut padanya. Dia segera menikam ke arah Jilson Lee dengan pisau bayonet di tangannya dengan ganas. Ketika Jilson Lee baru saja mundur selangkah, dia segera menarik kembali pisau bayonet di tangannya, menggunakan tenaga, menghantam ke arah Jilson Lee dengan senapan. Buruk, tikaman ini adalah tipuan. Jilson Lee langsung terkejut sampai berkeringat dingin, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika Leo menghantam senapan di tangannya dengan kuat, dia dengan cepat menangkis dengan kedua lengannya. Suara bam terdengar, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Suara boom, dia langsung dipukul oleh Leo dari lantai atas ke lantai bawah gedung. Bab 84 Jilson Lee vs Leo 2. Kekuatan menghancurkan master tingkat dewa sangat mengejutkan orang, kualitas fisik mereka telah melampaui kualitas manusia biasa, ketika memasuki tingkat dewa, baik kecepatan, kekuatan ataupun kemampuan bertarung, semua akan berubah sepenuhnya. Senjata Leo ini lebih dari 1000 kali, jika diganti memukul sebuah mobil, bahkan mobil itu juga akan penyok. Suara bam terdengar, kaki Jilson Lee terhentakkan, langsung dari lantai atas ke lantai bawah. Dia tidak memiliki senjata yang bisa dimanfaatkan, kekuatannya sama dengan Leo, jika bertarung dengan Leo sangatlah rugi. Ini adalah ruang pertemuan sebuah bangunan kantor. Ketika dia mendarat dari atas gedung, pakaiannya tersobek oleh besi beton, wajah dan badan juga tergores sampai banyak luka. Ketika batu kerikil, aspal dan semen jatuh bersama Jilson Lee, seluruh ruang pertemuan yang hening tiba-tiba menjadi abu berterbangan di mana-mana. Jilson Lee baru bangkit dari tanah, dan langsung melihat Leo mendarat dari atas gedung, dengan senjata mengarah padanya.
Dia segera berbalik ke samping untuk menghindar. Leo mencambuk kaki kanannya, langsung menendangnya terbang keluar dengan kuat. Tidak ada senjata yang bisa digunakan, semakin bertarung dengan Leo dia semakin rugi, hatinya sangatlah kesal. Ketika Leo menendangnya keluar, badannya terbentur ke tembok dengan keras. Melihat Leo dan pisau bayonet mengarah kepadanya dengan ganas, dia meraih dengan kungfu Shaolin Eagle Claw, langsung meraih sebuah batu besar dari dinding, dengan cepat menghalangi dadanya. Leo memasukkan energi sejati ke dalam senapan di tangannya, senapannya telah melampaui besi biasa, dan pisau bayonet itu menjadi sangatlah tajam. Master tingkat dewa, pelepasan energi sejati. Sangat sentimental dapat membunuh orang. Pisau bayonet dengan cepat memasuki batu besar yang menghalangi badan Jilson Lee, langsung menembus batu besar yang ada di depan dada Jilson Lee. Ketika jarak pisau bayonet semakin dekat dengan dada Jilson Lee, senapan Leo tiba-tiba tersangkut di batu besar. Jilson Lee langsung berkeringat dingin. Master tingkat dewa, pelepasan energi sejatu, master tingkat tengah, dalam sekejap bergerak, master tingkat atas, tubuh abadi. Hanya ketika dia kembali ke tingkat atas, dia baru dapat memiliki energi sejati yang melindungi tubuh, dapat menangkis peluru dan pedang lawan dengan energi sejati pelindung tubuh yang dilepaskan dirinya sendiri. Meskipun kualitas fisiknya sekarang jauh lebih unggul dari manusia biasa, tetapi masih belum memiliki energi sejati pelindung tubuh. Kemampuan bertarungnya sangat kuat, tetapi masihlah tubuh yang dipenuhi darah dan daging. Ditembaki oleh orang dia tetap akan mati, ditusuk oleh pisau bayonet Leo, dia pasti akan mati. Dia sebagai master kelas dunia, pahlawan luar negeri, hampir saja mati di tangan orang tak bereputasi di depannya. Dia masih belum kembali ke keluarganya untuk berlagak hebat, masih belum membawa para bawahannya kembali ke luar negeri untuk balas dendam. Jika dia mati begitu saja hari ini, betapa tidak adilnya dia mati. Menyadari bahwa pengalaman bertarung Leo yang banyak, seni bela diri yang kuat, merupakan seseorang berbakat yang tak ada taranya. Dia terhadap Leo ini langsung lebih berhati-hati lagi, dengan cepat memasukkan energi sejati di seluruh tubuh ke batu besar di depan, mengubah batu besar di depan menjadi perisai yang kokoh. Melihat bahwa serangannya tidak membunuh Jilson Lee, dia dengan cepat memasukkan seluruh energi sejatinya ke senapan. Dengan kekuatan penuh mendorong, senapannya tersangkut di batu besar Jilson Lee. Ada sedikit kemampuan, Leo tersenyum arogan. Tiba-tiba, dia menghentakkan kaki kanannya di tanah dengan kuat, dengan seluruh tenaga mendorong ke arah Jilson Lee. Jilson Lee hanya merasakan kekuatan besar di hadapannya, dan dinding semen di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi sangat lunak. Gawat! Raut wajah Jilson Lee berubah, seperti sebelumnya, dia didorong keluar dari dinding batu lagi oleh Leo dengan kuat. Suara bam keras terdengar, seluruh ruangan penuh dengan abu berterbangan. Jilson Lee didorong ke ruangan lain lagi olehnya dari ruang pertemuan, dia meluncur cepat di ruangan lain, dan punggungnya ditempelkan ke dinding lagi. Suara bam terdengar, Jilson Lee didorong keras lagi oleh Leo, sekali lagi menembus dinding dengan kuat. Leo terus-menerus mendorong dengan kuat, membuat Jilson Lee menembus satu persatu dinding, lalu tiba-tiba mengeluarkan senapannya, sebuah kaki menendang ke wajah Jilson Lee dengan kuat. Ditendang oleh Leo dengan keras, Jilson Lee terbang keluar dengan kuat. Dia menembus dinding lagi, lalu jatuh di koridor gedung kantor dengan kuat. Para bawahan Jilson Lee sudah mengepung gedung ini, pada saat ini mendengar Jilson Lee dan Leo menghancurkan lantai atas, bertarung dari lantai atas ke lantai bawah, mereka semua berkumpul di koridor. Ketika Jilson Lee dipukul Sampao menembus dinding dan muncul di koridor, para bawahannya berkerumun padat di koridor itu, ketika melihat Jilson Lee muncul, semuanya terkejut. Kak! Para bawahannya memegang semua jenis senjata, seperti parang, pipa baja, kapak, dan sebagainya. Ketika melihat Jilson Lee, mereka terkejut sampai mundur terlebih dahulu, lalu baru bergegas ke sana. Tinggalkan aku sendiri. Tidak ingin melibatkan bawahnya, Jilson Lee dengan cepat mendorong para bawahannya mundur sekitar 3 atau 4 langkah. Tepat pada saat ini, Leo tiba-tiba muncul dari lubang besar di dinding. Sebuah kaki langsung menendang dada Jilson Lee, menendang kuat Jilson Lee keluar dari koridor. Luar koridor gedung ini adalah langit, perusahaan Jilson Lee berada di kawasan bisnis yang makmur, gedung yang dia dan Leo bertarung setinggi 24 lantai. Jika ditendang keluar oleh Leo dengan kuat, pasti akan jatuh di tanah dan hancur berkeping-keping. Ketika tubuh Jilson Lee mendarat, dia melihat sudah akan jatuh ke bawah. Kedua tangannya tiba-tiba mendorong ke belakang, kedua telapak tangan muncul energi sejati berwarna hitam, dengan energi sejati sebagai bantuan, menerobos jendela dan bergegas kembali ke dalam gedung. Kemunculanmu tepat waktu, Leo tertawa keras. Dia tampaknya sudah lama tidak bertemu musuh yang hebat, secara perlahan menikmati sensasi bertarung dengan Jilson Lee.
Dia segera berbalik dan muncul di belakang badan Jilsen Li, lalu menendang pinggang Jilsen Li dengan keras, membuat Jilsen Li dari koridor masuk ke dalam ruangan lagi. Para bawahan Jilsen Li berkerumun di koridor, melihat Leo memukul bos mereka seperti itu, mereka langsung memegang erat senjata di tangan, dan ingin bergegas ke sana untuk menyerang Leo. Tatapan mata Leo melototi kedua sisi dengan ganas, banyak orang ketakutan dan langsung berdiam diri di tempat. Mereka semua adalah orang biasa, kapan baru dapat bertemu master seperti ini? Ini bukanlah pertarungan antar kedua orang, sebaliknya adalah kedua dewa. Jilsen Li ditendang menembus dinding lagi oleh Leo dan jatuh ke dalam ruangan, dia baru bangkit, Leo sudah masuk ke dalam ruangan. Dia sama sekali tidak membiarkannya nafas sejenak, setelah Leo masuk, langsung memukul dadanya menggunakan bagian belakang senapan, kemudian berbalik, dan menyerang dadanya menggunakan siku. Berbalik lagi, menyerang lagi. Setelah menyerang Jilsen Li terus-menerus, dia mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba berbalik dan menendang, langsung menerbangkan Jilsen Li ke sebuah ruangan lain lagi. Ruangan itu tampaknya adalah sebuah gudang, tempat taruh peralatan yang dari besi di dalam juga bergetar, banyak barang terjatuh di badan Jilsen Li dengan kuat, seluruh tubuhnya tertutupi dengan cepat. Master tingkat Dewa Jilsen Li, detektif pertama di kota Gambir. Kemampuannya tidak begitu hebat. Melihat ruangan yang sunyi di depannya, sudut mulut Leo terangkat dan tertawa, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari tubuh dan menyalakannya. Tampaknya keuntungan sepihak, pakaiannya sama sekali tidak tersentuh oleh Jilsen Li. Tiba-tiba, suara berisik muncul dari ruangan di depannya, dinding di depan Leo dipukul tembus oleh orang dengan kuat. Teman, kamu sudah membuatku jengkel, mata Jilsen Li bersinar cahaya hitam, sambil merobek baju yang compang camping, menunjukkan bekas luka di seluruh tubuhnya, sambil berjalan keluar dari abu. Bab 85 Jilsen Li vs Leo 3. Dengan sebatang rokok di mulutnya, tatapan mata Leo terkejut. Di kota kecil di China ini, dapat bertemu dengan master sepertimu, aku sangat bahagia. Tetapi, kamu sudah menyakitiku, juga membuatku sedikit marah. Sepasang mata memancarkan cahaya hitam, ekspresi wajah Jilsen Li secara bertahap menjadi ganas. Dari badan yang kurus tetapi kuat itu, secara bertahap memancarkan energi hitam, tanpa memakai baju, bekas luka di seluruh tubuh bersinar seperti medali bergerak mengikuti otot. Di tubuhnya ada bekas luka oleh pisau, pistol, dan juga bakar dari asap yang tak terhitung jumlahnya. Memasukkan tangan ke dinding semen di belakang, dia langsung menarik keluar sebuah besi beton panjang yang bengkok. Memegang besi beton dengan tangan kanan, dia perlahan-lahan menyentuh besi beton dengan tangan kiri. Besi beton itu perlahan-lahan menjadi lurus, karat yang disapu oleh telapak tangan Jilsen Li, membuatnya bersinar dingin. Aku akan mulai serius. Panjang besi beton sekitar 150 cm, Jilsen Li tiba-tiba menjentikkan besi beton seperti senapan, lalu mengarah ke Leo. Bahkan jika kamu serius, apakah kamu dapat mengalahkanku? Leo tertawa, membuang rokok yang tergantung di mulutnya. Dia sebagai master gangster di bagian utara, dan memiliki kedudukan yang lumayan bagus di seni bela diri China, sama sekali tidak pernah mendengar tentang keberadaan Jilsen Li di seni bela diri China. Mungkin adalah orang yang baru muncul. Memiliki sedikit kemampuan, pengalaman bertarung juga lumayan, dapat melakukan ratusan jurus di bawahnya. Namun baginya, lawan seperti ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Leo menyimpan senyumannya secara perlahan, lalu kedua tangan memegang senapan dengan erat. Pisau bayonet di kepala senapan itu bersinar cahaya dingin, tiba-tiba, kaki kanannya dihentakkan, langsung menuju ke arah Jilsen Li dengan pisau bayonet. Kaki kanan lagi yang dihentakkan. Melihat gaya tubuh Leo, Jilsen Li menyipitkan mata dengan dingin. Bertarung dengan Leo dengan ratusan jurus, dia sudah mulai akrab dengan jurus Leo. Zhao Yun 13 senjata, yaitu menembus, menusuk, mengangkat, mencabut, mengayun, menyapu, menjerat, memutar, menghalangi, mengambil, melempar, menunjuk, menari, ke-13 pukulan ini. Ditambah lagi Zhao Yun 13 senjata memiliki total 13 jurus, dikombinasikan dengan 13 pukulan ini, dapat membuat 169 jenis metode menyerang. Dia baru saja bertarung ratusan jurus dengan Leo, sudah melihat setengah dari gerakannya. Bahkan jika kamu adalah orang berbakat, dapat menggunakan semua perubahan 169 jenis dari Zhao Yun 13 senjata, dengan seni bela dirimu, tetap adalah seni bela diri tingkat bawah. Melihat senapan Leo akan menusuk ke dadanya, Jilsen Li menghela nafas dengan ringan. Lihatlah kekuatanku yang sebenarnya, kamu dibandingkan denganku masih sedikit lemah. Tiba-tiba, besi beton di tangan Jilsen Li mengarah ke depan, ketika dia memasukkan energi sejati ke dalam besi beton, gelombang panas menyapu ke hadapan Leo.
Kecepatannya lebih cepat daripada Leo, jika Leo ingin menusuk Jilson Lee, harus dapat menembus besi betonnya terlebih dahulu. Tatapan matanya tiba-tiba berubah, mengangkat senapannya ke atas, memutar pinggangnya dengan kuat, lalu menembak ke belakang. Pada saat bersamaan, besi beton di dekat bagian pinggang Jilson Lee dikeluarkan, lalu langsung menusuk ke arah bagian pinggang Leo. Leo merasakan energi sejati yang panas dari belakang pinggangnya, dia dengan cepat bergegas maju dengan kekuatan senapannya. Berlari ke depan 3 atau 4 langkah berturut-turut, dia merasakan panas di belakangnya, tubuhnya sudah mereda, kemudian kaki kirinya berputar di tanah, lalu menikam ke arah Jilson Lee lagi dengan senapan. Namun, ketika dia menikam Jilson Lee lagi, Jilson Lee sudah menyerang ke arahnya. Dia melompat, menunjuk ke arah Leo dengan besi beton, ketika menunjuk ke Leo, sedikit mengguncang pergelangan tangan, besi beton di tangannya langsung seperti senjata panjang, berubah menjadi ribuan bayangan senjata. Selain itu, ketika ribuan bayangan senjata muncul di hadapan Leo, setiap bayangan menunjukkan api berwarna hitam. Sedikit penyalaan api dapat menyebabkan api membakar seluruh hutan belantara. Ini adalah seni bela diri terbaik dalam teknik senjata, teknik kekuatan senjata. Memasukkan energi sejati ke dalam senjata, kemudian mengkombinasikan energi sejati dengan senjata. Ketika menyerang orang, membuat orang memiliki ilusi bahwa ada api besar di hadapan mereka, tidak dapat ditangkis. Teknik ini benar-benar diciptakan untuk para master tingkat dewa. Teknik Leo, bahkan seorang prajurit elit juga dapat melakukannya. Tidak disangka kekuatan satu senjata Jilson Lee begitu hebat, Leo melihat sosok bayangan senjata di hadapannya, matanya langsung menjadi bingung. Dia sama sekali tidak tahu bayangan mana yang palsu, dan mana yang asli. Dia tidak bisa menangkis bayangan senjata Jilson Lee, jadi dengan segera mundur ke belakang. Jilson Lee juga tidak terburu-buru mengejarnya, setelah dia mengayunkan besi beton di tangannya beberapa kali, tiba-tiba menyerang ke arah Leo dengan ganas. Energi sejati Jilson Lee berubah menjadi api hitam dan langsung menuju kepadanya. Leo tidak pernah melihat teknik senjata yang begitu hebat ini, dia dengan langsung terbodoh oleh teknik senjata Jilson Lee. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengagumi teknik senjata Jilson Lee, dia melihat api hitam semakin mendekat, memikirkannya sebentar, dia langsung menghentakkan kaki ke tanah, batu bata yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang, dan menuju ke api hitam yang mengarah padanya. Ketika Leo menghalangi api hitam yang diserang oleh Jilson Lee tiba-tiba terkena batu bata yang di depannya. Leo baru saja mengangkat senapan dan menghalangi depannya, kaki Jilson Lee langsung menendang senapannya dengan kuat. Tendangan Jilson Lee ini sangat kuat, Leo masih belum sempat menghalangi dengan sekuat tenaga, orangnya langsung terbang keluar. Jilson Lee mengeluarkan jurus kecepatan, dengan cepat mengejar ke hadapan Leo, melihat Leo menembak ke arahnya, tubuhnya dengan pelan miring ke samping untuk menghindar, lalu sebuah telapak tangan memukul dada Leo dengan keras. Suara pak terdengar, Leo langsung memuntahkan darah, seluruh tubuhnya menembus dinding dan jatuh ke ruangan yang lain. Jilson Lee menendang hancur dinding lalu berjalan masuk, melihat raut wajah Leo memucat dan baru bangkit dari tanah, sebuah senjata menuju padanya. Tangan kirinya diulurkan dan langsung meraih senjata Leo, dan Leo dibuat terperangkap oleh teknik senjatanya tadi, lalu terkena pukulan berat lagi, pada saat ini kekuatan bertarungnya menurun 30%. Dia melihat Jilson Lee langsung meraih senapannya, dia segera menariknya kembali dengan sekuat tenaga, tetapi senapan itu sama sekali tidak bergerak di tangan Jilson Lee. Wajah Jilson Lee mengeluarkan senyum dingin, sebuah tendangan ke arah Leo dengan ganas. Leo segera menahan kakinya dengan tangan kiri, tetapi meskipun tangan kirinya dapat menahan kakinya, tangan kirinya masih menabrak bahu karena tendangannya, lalu tangan kanannya tanpa sadar melepas senapan, kemudian seluruh orang terbang ke belakang. Apakah aku bukan lawanmu? Jilson Lee membuang senapan yang ada diambilnya, lalu juga membuang besi beton yang ada di tangan kanannya, kemudian berjalan ke arah Leo dengan tangan kosong, matanya bersinar cahaya hitam. Tidak disangka, Jilson Lee tiba-tiba berubah menjadi begitu hebat, Leo memandanginya dengan serius dan tidak berbicara. Leo masih sedikit tidak mau kalah, tiba-tiba menyerang ke arah Jilson Lee dengan ganas. Jilson Lee melihatnya langsung tersenyum dingin, melihat Leo semakin mendekat, sebuah pukulan keras mengenai dagunya. Namun, serangan Leo hanyalah trik palsu, ketika Jilson Lee memukul dagunya, dia dengan cepat memutar pinggangnya, seluruh tubuhnya berbalik di udara, dan kedua tangan memukul ke arah dada Jilson Lee dengan ganas. Maaf, pukulanku juga palsu. Jilson Lee tersenyum dingin, tiba-tiba kedua tangan meraih kedua tangannya, dengan kekuatan mendorongnya, dia mundur 2 langkah, lalu tubuhnya terhenti, dan kedua tangan memutar ke atas dengan kuat. Au! Kedua tangan Leo langsung berbunyi kretek, lalu dia berteriak kesakitan. Suara bam terdengar, kaki Jilson Lee menendang dadanya lagi, membuatnya terguling-guling di udara lalu terjatuh di tanah. Boom!
Setelah Leo terjatuh di tanah, mulutnya dengan cepat memuntahkan banyak darah. Sepasang matanya berangsur-angsur menjadi merah, dengan tatapan mata marah memandangi Jilson Lee. Masih belum pernah ada orang yang bisa menyakitiku, kamu adalah yang pertama. Leo menggertakkan gigi sambil berkata. Aku bukan hanya orang pertama yang menyakitimu, juga mungkin adalah orang terakhir yang menyakitimu. Jilson Lee melihatnya dengan dingin, lalu tertawa. Mengapa? Tanya Leo. Karena aku sedang berpikir untuk membunuhmu, kata Jilson Lee. Bermimpilah kamu. Tiba-tiba, tangan kanan Leo mengepal, lalu menghantam ke tanah dengan keras. Suara bam terdengar, retakan besar dengan cepat muncul di kakinya, dia melihat Jilson Lee menertawakannya, tanah di bawah badannya tiba-tiba runtuh, dan langsung terjatuh ke lantai bawah. Ingin pergi, Jilson Lee tersenyum, mengumpulkan energi sejati di telapak tangannya, lalu membanting ke bawah kakinya. Suara bam terdengar lagi, dia sama seperti Leo terjatuh ke lantai bawah.